Shalom sahabat Aku dan Dia. Puji Tuhan, saya Anis Priambodo beroleh kesempatan bersama dengan Anda dalam 15 menit ke depan. Pada hari ini saya akan mengajak sahabat untuk belajar tentang hidup kudus, memiliki kemurahan, kebaikan. Doa saya Tuhan Yesus memberkati Anda dan selamat mendengarkan. Sahabat Aku dan Dia, di dunia ini banyak kita dapati orang-orang yang memiliki kemurahan, kebaikan. Contohnya, ketika ada bencana, banyak orang yang membagikan hartanya kepada orang lain yang sedang tertimpa musibah. Sekarang mari kita belajar kata Yunani Krestotes, diterjemahkan dalam Alkitab LAI dengan kemurahan. Roma 2 ayat 4, 11 ayat 22, Galatia 5 ayat 22. Baik dalam Roma 3 ayat 12, kemurahan hati 2 Korintus 6 ayat 6, kebaikan Efesus 2 ayat 7. Kata benda Krestotes berasal dari kata sifat Krestos yang mudah, baik, berguna, menguntungkan. Kata benda Krestotes secara konseptual bermakna keramah tamahan, kebaikan hati, penuh daya guna. Kata ini sering digunakan berpadanan dengan kata lain untuk menegaskan makna. Contoh, Titus 3 ayat 4. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia. Roma 2 ayat 4, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Sahabat, sebagaimana pengertian kemurahan sama dengan kebaikan, mari sekarang kita lihat arti kata kebaikan dalam bahasa Yunani, agathosune. Kata benda ini berasal dari kata sifat agathos, yang baik, bagus, berguna. Kebaikan adalah ketulusan jiwa yang membenci kejahatan, motif dan perilaku yang baik. Sikap ini sebagai kelanjutan dari sikap kemurahan. Krestotes. Pemakaian dalam bahasa Ibrani menggunakan kata chesed atau sedeh. Kemurahan dan kebaikan adalah dua kata yang hampir sama artinya. Kata Krestotes adalah kata yang sungguh manis artinya. Menurut Plutarch, kata ini mengandung arti yang jauh lebih luas daripada kata adil. Anggur yang sudah lama juga disebut krestos atau matang. Kuk yang Kristus pikul disebut juga krestos, yang artinya enak atau ringan. Makna kata itu berarti kebaikan yang penuh kemurahan. Kata agathosune adalah istilah khusus Alkitab dan tidak terdapat dalam bahasa Yunani sehari-hari. Kata itu berarti kebaikan dalam pengertian yang sangat luas, yaitu kebaikan yang tersedia dalam segala perkara. Kata agathosune mengandung unsur marah dan disiplin. Krestotes hanya berarti menolong. Dibandingkan dengan agathosune yang tegas, cenderung menegur yang salah dan mengarah kepada tindakan, maka Krestotes lebih pasif, mengarah kepada watak dan tidak selamanya memerlukan tindakan. Tuhan Yesus Kristus menunjukkan agathosune ketika Dia mengadakan pembersihan bait Allah. Saat mengusir mereka yang menjadikan tempat itu tempat perdagangan. Tetapi Dia menunjukkan Krestotes ketika perempuan berdosa meminyaki kakinya. Orang Kristen seyogyanya memerlukan sikap yang dapat menunjukkan kebaikan, tetapi sekaligus kekerasan. Agathosune dan Krestotes. Kemurahan dalam bahasa Ibrani chesed adalah salah satu
sikap Allah terhadap manusia penuh kasih sayang, yang antara lain Dia suka berbuat baik dan memberikan yang baik kepada manusia. Mazmur 23 ayat 1-6. Manusia patut bersikap murah hati atau berbelas kasih sebagaimana Allah mengajarkan murah hati. Setiap orang yang bermurah hati akan diganjar dengan kemurahan yang sama. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kemurahan adalah tindakan yang penuh dengan kebaikan, khususnya hal yang sifatnya sosial. Sikap ini akan selalu memberikan pengertian dan perhatian yang wajar terhadap fitrah kepada yang lemah dari kepribadian manusia dan bagi kebutuhan manusiawi. Efesus pasal 2 ayat 7. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Kemurahan adalah juga sikap yang mencerminkan tindakan yang suka memberi dan tidak pelit. Seperti diterangkan dalam ayat-ayat di bawah ini, 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Sikap tidak pelit tidaklah diartikan dalam hal-hal materi saja, melainkan juga hal yang bersifat hikmat, Yakobus pasal 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Sikap yang tidak pelit bukanlah sifat negatif sebagaimana halnya berfoya-foya, menghabiskan harta untuk hawa nafsu. Namun, sikap kemurahan ini justru memberikan keajaiban limpahan berkat bagi orang-orang yang berhati suka memberi, sebagaimana diajarkan dalam Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Sahabat aku dan dia, setelah beberapa contoh kemurahan, sekarang saya akan memberikan contoh tentang kebaikan. Kebaikan mencerminkan budi pekerti yang ideal yang diiringi dengan kebenaran dan kasih. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat-ayat ini, Roma 15 ayat 14, Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati. Pengertian Alkitab tentang kata baik dapat diuraikan sebagai berikut. Allah itu baik. Karena secara moral Ia adalah sempurna dan maha agung dalam kemurahan hati. Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Perbuatan-perbuatan Allah adalah baik karena perbuatan-perbuatannya itu menyatakan sifat-sifat kebijaksanaan dan kuasanya. Mazmur 104 ayat 24. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Pemberian-pemberian Allah adalah baik, karena pemberian-pemberian itu mengungkapkan kemurahan hatinya yang diperuntukkan bagi kesejahteraan dan keselamatan si penerima. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Perintah-perintah Allah adalah baik karena perintah-perintah itu mengungkapkan kesempurnaan moral dari Allah.
dengan menunjukkan kepada kita bahwa melakukan hal-hal yang berkenan kepadanya. Perintah yang Ia berikan menuntun kita kepada jalan anugerah. Mazmur 119 ayat 39. Lalukanlah celaku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Melakukan hal-hal yang baik adalah kepatutan yang harus ada dalam kehidupan orang-orang percaya. Perbuatan baik itu adalah baik dilihat dari 3 sudut perbuatan-perbuatan itu dilakukan. 1. Menurut patokan yang benar berdasarkan hukum yang tertera dalam Alkitab. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kedua, berdasarkan alasan dan motif yang benar, yang menekankan sikap kasih dan ucapan syukur atas keselamatan yang telah diterima. 1 Tesalonika 1 ayat 3. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Yang ketiga, dengan tujuan yang benar bagi kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Sahabat aku dan dia, setelah kita mengetahui pengertian dan perbuatan Allah, bagaimana dengan diri kita? Allah yang memiliki kemurahan, sebab Allah Maha Pemurah, sudah menyediakan semua yang kita perlu. Sebagaimana Tuhan Yesus katakan bahwa Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Mengapa kita sulit bermurah hati? Karena kita seringkali melayani diri sendiri atau mengutamakan diri sendiri. Orang lain nanti dulu atau orang lain hanyalah penghalang. Kita terlalu fokus akan kebutuhan kita dan mengharapkan orang lain melayani kita. Kita dapat memiliki kemurahan jika kita datang kepada Tuhan dan sedia dipimpin Tuhan serta diubah bahwa Tuhan memanggil kita untuk melayani, bukan dilayani. Sehingga kita dapat melihat kebutuhan orang lain dan menganggap orang lain lebih utama. Sahabat, jika kita memiliki kemurahan hati, maka kebaikan itu akan terpancar dari dalam kehidupan kita. Dia yang menjadi juru selamat kita adalah teladan dalam kebaikan. Dan kita diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Berarti berani menegur yang salah sambil menjaga diri agar tidak jatuh dalam pelanggaran. Kita harus melakukan kebaikan oleh karena Allah sudah menyelamatkan kita. Dan sebagaimana nasihat Rasul Paulus, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Marilah kita bermurah hati dan berbuat baik sebagai tanda bahwa kita hidup kudus. Bahwa orang lain dapat melihat Kristus di dalam kita jika kita bermurah hati dan berbuat baik. Sahabat aku dan dia, usai sudah kebersamaan kita kali ini. Bila Anda ingin membagikan kisah Anda atau Anda ingin memberi usul maupun pertanyaan, hubungi kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Saya Anis mohon pamit, sampai jumpa.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.